dan seterusnya. Kemudian terkait dengan terapannya, ya, terkait dengan terapannya, di sini ada meteorologi pertanian, udah jelas ya dari namanya untuk pertanian. Terus kemudian ada meteorologi maritim, untuk maritim yang saat ini kalau nggak salah di Pontianak sedang ada banjir rob ya. Nah, itu merupakan bagian dari fenomena dari maritim ya. Terus kemudian meteorologi penerbangan. Nah, yang pada saat sore hari ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan bagaimana sih meteorologi di dalam dunia penerbangan atau biasa kita singkat dengan meteorologi penerbangan. Jadi kita akan fokus di meteorologi penerbangan. Ya, seperti apa sih meteorologi penerbangan ini? Jadi kalau dulu pada saat kita di SD atau SMP ya belajar terkait dengan diagram Venn, ya ada irisan. Nah, jadi meteorologi penerbangan ini adalah merupakan irisan dari ilmu meteorologi yang tadi di awal, kemudian ada terkait dengan ilmu penerbangan. Ya, jadi irisan ilmu meteorologi dan ilmu penerbangan, maka disebut sebagai meteorologi penerbangan. Mungkin teman-teman sudah belajar ya sebelumnya apa sih ada terkait dengan klimatologi, ada kondisi cuaca, ada unsur-unsur cuaca secara umum, ada interaksi laut atmosfer, kemudian ada iklim. Nah, di meteorologi penerbangan ini selain kita memahami terkait meteorologi, juga kita harus paham terkait dengan dunia penerbangan. Di sana ada aerodinamika, navigasi pesawat udara, sampai dengan regulasi penerbangan ya. Sehingga apa aja sih yang kita pahami di dunia meteorologi penerbangan ini? Ini contohnya aja ya. Jadi beberapa ada bagaimana sih terkait dengan analisis cuaca untuk penerbangan. Itu kemudian ada fenomena cuacanya. Di sini ada turbulensi, ada wind shear, kemudian ada icing, ada jarak pandang, ya, kemudian ada badai guntur, kemudian di sini terkait dengan laporan yang diberikan kepada pengguna penerbangan berupa meter atau TAF. Kemudian salah satunya juga ada terkait dengan interpretasi radar cuaca. Sehingga dari sini adalah meteorologi penerbangan adalah salah satu cabang ilmu meteorologi yang digunakan untuk keselamatan penerbangan. Jadi di sini kita udah tahu, oh ternyata meteorologi ini kita harus paham antara ilmu meteorologi dan ilmu penerbangan. Nah, di dalam melakukan kegiatan di dunia atau di meteorologi terkait penerbangan, itu kita tidak lepas dari adanya aturan atau regulasi. Jadi di sini dunia secara keseluruhan itu memiliki dua organisasi yang sangat yang mengatur terkait dengan meteo penerbangan, yaitu regulasi atau organisasi dari World Meteorological Organization atau WMO dan kemudian dari ICAO ya, International Civil Aviation Organization. Jadi organisasi penerbangan sipil dunia. Jadi dua organisasi besar ini menjadi pedoman atau rujukan dari pelayanan atau pemberian informasi meteorologi penerbangan. Kemudian nah, di sini di Indonesia bagaimana terkait dengan regulasinya? Ya, di Indonesia di sini kita memiliki regulasi nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Di sini disebutkan di pasal 270 ada beberapa jenis layanan navigasi penerbangan, di mana salah satunya di poin D itu adalah pelayanan informasi meteorologi penerbangan. Siapa yang memberikan layanan informasi meteorologi penerbangan? Nah, di sini ada. Di sini disebutkan bahwa yang memberikan pelayanan informasi meteorologi penerbangan adalah badan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, siapa? Yaitu adalah BMKG atau singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita bisa melihat bahwa di aturan terbaru, di Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024, itu ini adalah organisasi
BMKG yang terbaru ya. Ini adalah organisasi BMKG yang terbaru di mana eh, saya bertugas di sini di Direktorat Meteorologi Penerbangan yang dulunya bernama Pusat Meteorologi Penerbangan. Apa bedanya? Kami di BMKG sekarang sudah memiliki deputi baru. Di sini adalah Deputi Bidang Modifikasi Cuaca. Jadi saat ini yang membuat atau yang melakukan modifikasi cuaca adalah BMKG. Kemudian kita kembali di terkait dengan meteorologi penerbangan. Jadi selain di Jakarta sebagai kantor pusat, itu juga kami memiliki unit pelaksana teknis ya. Jadi ada unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Indonesia. Di sini teman-teman bisa melihat titik-titik ini adalah merupakan sebaran dari posisi kantor atau stasiun meteorologi yang ada di Indonesia. Jadi kami memiliki kurang lebih memiliki 106 kantor meteorologi yang memberikan pelayanan meteorologi untuk penerbangan. Nah, di sini kami mencoba untuk mengkategorikan menjadi dua, yaitu di mana bandara tersebut dikelola oleh Angkasa Pura dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa BMKG hadir di sebagian besar bandara, di mana terdapat pengelola bandaranya yaitu Angkasa Pura dan Kementerian Perhubungan. Nah, apa sih tujuan dari meteorologi penerbangan? Jadi di sini merujuk dari tujuan dari ICAO terdapat 5 ya. Tujuannya yaitu terkait dengan keselamatan. Bagaimana informasi cuaca itu akan memberikan keselamatan terhadap transportasi udara. Kemudian yang berikutnya adalah kapasitas dan efisiensi. Jadi di ruang udara itu memiliki kapasitas tertentu dan pada saat pesawat itu dalam prosesnya itu ada efisiensi dari fuel atau bahan bakar yang digunakan dengan informasi yang tepat sehingga bisa memberikan efisiensi yang baik. Kemudian terkait dengan keamanan dan fasilitas, di sini bagaimana kondisi cuaca itu bisa menjaga atau memberikan sebuah strategi keamanan. Jadi pada saat dulu informasi cuaca digunakan dalam strategi berperang, ya. Kemudian berikutnya terkait dengan pengembangan ekonomi. Jadi transportasi udara ini sangat erat kaitannya dengan ekonomi, di mana menjadi saat ini menjadi utama untuk eh, di Indonesia sebagai negara kepulauan, ya. Sehingga kondisi cuaca ini sangat penting terkait dengan transportasi udara. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah perlindungan kepada lingkungan. Kita tahu pesawat mengeluarkan gas atau gas buang, di mana itu kita harus mengukur kita tetap memiliki transportasi tetapi ramah lingkungan. Nah, di sini kita selalu melakukan pengamatan bagaimana sih polusi udara yang disebabkan oleh pesawat seperti apa sehingga tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan bagi lingkungan. Siapa sih pengguna dari informasi meteorologi penerbangan itu? Ya, di sini terdapat beberapa pengguna. Jadi operator, ya, operator penerbangan di sini kita tahu ada airline, ya, ada dari Garuda, Lion Air dan seterusnya. Terus ada kru penerbangan, ya, ada pilot, ya, eh, dan flight attendant di sini. Terus kemudian yang ketiga ada unit pelayanan lalu lintas udara. Kemudian ada unit pencarian dan pertolongan. Jadi pada saat operasi penyelamatan itu unit SAR di sini membutuhkan informasi cuaca terkait dengan bagaimana transportasi ini bisa menyelamatkan eh, objek yang akan diselamatkan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana manajemen bandara itu menggunakan informasi agar bangunan atau barang-barang yang ada di bandara itu bisa eh, selamat, bisa aman. Kemudian yang berikutnya adalah setiap dari fase penerbangan kita tahu bahwa penerbangan itu memiliki fase, ya, mulai dari keberangkatan, ya, di sini ada fase take off, terus kemudian ada climb, kemudian ada cruise, ya. Di sini biasanya pada saat proses climb ini
Menuju ke kulis ini lampu sudah dimatikan ya, lampu ikat pinggang sudah dimatikan, terus kemudian akan mulai dibagikan makanan di sini. Nah, kemudian akan turun ya, di saat akan sampai ke tujuan akan turun dan proses descent dan approach untuk proses landingnya. Sebenarnya di semua rute penerbangan ini BMKG hadir khususnya untuk memberikan informasi meteorologi penerbangan. Ya, di sini apa aja yang diberikan ya. Pada saat periode dari take off sampai keberangkatan ada perakiraan cuaca bandara. Kemudian ada informasi pengamatan di sini, sebut meter dan spesi. Di sini ada dua bentuk. Kemudian ada peringatan bandara dan peringatan windshield. Kemudian pada saat fase dari departure ke cruise, maaf, ini juga informasi diberikan berupa eh, peta dari signifikan cuaca ya. Kemudian ada peta dari suhu dan angin. Kemudian ada signifikan meteorologi. Kemudian juga pada saat descent dan akan landing juga informasi diberikan. Jadi informasi cuaca dari satu bandara ke bandara tujuan itu diberikan oleh kantor kita tadi yang ada kurang lebih 106 bandara, 106 kantor yang ada di bandara. Nah, apa aja sih jenis-jenisnya? Jadi tadi adalah kita udah tahu rute apa fase dari penerbangan, terus kemudian informasi apa aja. Nah, di sini penjelasannya ada tiga jenis informasi meteorologi penerbangan yang diberikan. Jadi ada informasi pengamatan, ada informasi perakiraan, ada informasi berupa peringatan. Jadi kantor BMKG khususnya meteorologi penerbangan itu melakukan pengamatan rutin. Ya. Jadi ada kita sebut sebagai pengamatan rutin, kemudian ada sebut sebagai pengamatan spesial, juga ada pengamatan pesawat. Jadi pesawat di sini melakukan pengamatan dan disampaikan kepada kita, kita akan gunakan kembali untuk ke pesawat lain. Kemudian setelah kita melakukan pengamatan, juga kita memberikan informasi perakiraan. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian, serta rekan-rekan sekalian, kalau di HP ada perakiraan cuaca ya. Jadi perakiraan cuaca itu kalau di kami juga ada khusus untuk bandara ya. Kemudian perakiraan untuk pendaratan, tadi kita udah bisa lihat ya proses pada saat mendarat, kemudian untuk proses berangkat dan perakiraan di level rendah. Kemudian untuk peringatan, peringatan ini akan terjadi suatu kondisi cuaca yang signifikan ya. Kemana aja, yaitu ada peringatan ke bandara, kemudian ada peringatan fenomena dari wind shear di sini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari produk pengamatan. Ya, jadi untuk produk pengamatan di sini kita sebut sebagai uh, meter atau metripod. Jadi di BMKG ini khususnya di meteorologi penerbangan itu kami penuh dengan sandi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti terdapat banyak istilah-istilah yang itu adalah nama-nama sandi. Nah, contohnya ini adalah pengamatan, produk pengamatan. Biasanya kan kalau kita mengamati, oh ada bagaimana anginnya, bagaimana awannya, bagaimana kondisi cuacanya gitu. Nah, kalau di kami itu hasil dari pengamatan tersebut kita buat sandi ya. Kita beri nama sandi meter atau metripod itu kita laporkan setiap 30 menit atau 60 menit sekali. Kemudian tadi ada pengamatan spesial itu kalau terjadi perubahan cuaca secara signifikan. Ada apa aja sih yang diamatin? Nah, di sini ada arah dan kecepatan angin, ada jarak pandang, ada kondisi cuaca, ada tinggi dasar dan jenis awan, suhu dan titik embun, tekanan, serta tren. Nah, ini adalah contoh. Jadi kalau misalnya saya di sini, saya posisi sekarang ada di Jakarta, saya ingin tahu kondisi di Supadio Pontianak. Nah, jadi saya tinggal mencari eh, apa sih empat empat huruf dari Bandara Supadio itu ini WIOO ya. Jadi sandimeter ini ya ini menginformasikan kondisi cuaca saat tertentu di wilayah tertentu. Misalnya meter WIOO ini adalah Bandara Supadio, kemudian ini tanggal 20 jam 7 UTC ya. Berarti kurang lebih
jam 2 siang tadi ya, itu kondisinya anginnya dari arah 50 derajat kecepatan 5 knot, terus kemudian jarak pandangnya di atas 10 kilometer, artinya masih cerah ya, namun ada awan, mendung nih awannya ya. Jadi di jam 2 tadi awannya udah mendung dengan tinggi dasar 1200, terus suhunya 3126, ini lumayan hangat ya, hangat, terus ada tekanannya di 1005. Jadi kalau bagi kami cukup ingin memantau melihat dari di sini saja. Kita bisa lihat bagaimana angin, jarak pandang, awan, dan kondisi cuacanya. Nah, ini adalah skema bagaimana sih BMKG melakukan pengamatan yang ada di Indonesia ya. Jadi eh, ada namanya pengamatan yang ada di permukaan, terus kemudian pengamatan menggunakan penginderaan jauh berupa satelit, kemudian pengamatan udara atas menggunakan balon radiosonde, terus ini pengamatan menggunakan penginderaan jauh menggunakan gelombang radio oleh wind profiler. Juga ada pengamatan oleh pesawat. Jadi BMKG memiliki beberapa jenis pengamatan ini ya. Ada di permukaan, satelit sendiri, kemudian radiosonde, dan di menggunakan wind profiler. Ini adalah eh, contoh atau skema dari pengamatan permukaan. Jadi BMKG khususnya di meteorologi penerbangan itu memasang peralatan di setiap bandara. Ya, jadi kami memiliki peralatan yang ada di setiap bandara yang kita sebut sebagai AWOS atau singkatnya dari Automated Weather Observing System. Jadi apa aja yang diamati di sini, ada tekanan, arah dan kecepatan angin, suhu udara dan titik embun, jarak pandang, keadaan awan, presipitasi atau hujan ya. Kemudian ada lightning atau petir atau guntur. Nah, di sini kita bisa melihat di gambar sebelah kiri ini setiap bandara itu memiliki runway atau landasan. Jadi peralatan kami itu dipasang di masing-masing ujung runway dengan jenis instrumen yang berbeda-beda. Ya, misalnya ini adalah instrumen arah dan kecepatan angin. Di sini ada suhunya, ada hujannya, itu sama ya. Kemudian di sini ada pengukuran untuk jarak pandang. Ya, jarak pandang. Kenapa jarak pandang penting? Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ini adalah contoh dari peralatan yang dipasang ya. Bapak dan Ibu dan teman-teman bisa melihat bagaimana tiangnya ini berwarna merah, putih, dan merah ya. Jadi memang ini ada maknanya biar bisa terlihat jelas ya, ada perbedaan warna. Kemudian tank ini juga harus bisa dipanjat dengan baik untuk maintenance dari peralatan, dan ada penangkal petir di atasnya. Kemudian bagaimana sih terkait dengan sebaran daripada alat-alat BMKG khususnya AWOS? Kita memiliki 185 yang tersebar di seluruh Indonesia, baik dari kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Kemudian ini tadi selain daripada AWOS juga kita memiliki ada radar WinSear. Jadi untuk radar WinSear ini dikhususkan untuk X-band ya. Jadi jangkauannya kurang dari 100 km. Kemudian untuk wind profiler ini untuk mengukur profil vertikal dari angin, dan juga kita memiliki low level wind alert system. Jadi mengamati uh, wind shear untuk lapisan rendah. Ini adalah sebaran di mana alat-alat tersebut ada di Indonesia, tidak sebegitu banyak dengan AWOS ya. Nah, ini kita sesuai dengan bandara-bandara besar yang ada di Indonesia. Untuk di Supadio belum ada ya, jadi masih tadi adanya AWOS ya. Kemudian selain pengamatan permukaan, dari metode penerbangan juga menggunakan namanya rawin sonde. Jadi pengamatan udara atas menggunakan balon, dan ada di sini adalah transmitternya. Ya, ada transmitter yang dilepas yang mengukur variabel atmosfer dan mengirimkan ke receiver yang ada di permukaan. Hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui profil vertikal dari atmosfer dengan melakukan pengamatan udara atas menggunakan radiosonde. Ini adalah jaringan dari pengamatan radiosonde yang ada di Indonesia. Sebagian besar
masing dari pulau ada ya, kecuali di sini di Nusa Tenggara. Nah, untuk di Kalimantan Barat di Supadio ada ya, untuk pengamatannya 2 kali sehari ya, itu informasinya. Terus kemudian tadi kita udah bagaimana sih pengamatan, terus berikutnya kita ke perakiraan. Jadi selain melakukan pengamatan, meteorologi penerbangan juga melakukan perakiraan. Jadi kalau misalnya kita tahu, oh nanti sore akan diperkirakan hujan, atau besok akan diperkirakan kondisi cerah. Di meteorologi penerbangan juga melakukan perakiraan. Perakiraannya itu menggunakan sandi ya. Jadi tidak dalam bentuk bahasa yang mudah dimengerti, misalnya akan hujan, anginnya seperti apa. Kita harus bisa menerjemahkan sandi ya. Jadi di meteor penerbangan ini atau khususnya di dunia penerbangan itu penuh dengan sandi-sandi. Jadi ini sandi kita sebut dengan TAF. Jadi contohnya ini adalah sandi perakiraan cuaca di Bandara Supadio ya, WIOO, untuk tanggal 16 jam 23 atau jam 6 pagi, yang berlaku di tanggal 17 di jam 7 pagi sampai di jam 17 eh, keesokan harinya, atau ya keesokan harinya. Bagaimana kondisi cuacanya? Di sini ada arah dan kecepatan anginnya dari arah 10 derajat 5 knot, kemudian ada jarak pandangnya 7.000 meter, kemudian kondisi awannya adalah scatter, SCT-nya adalah scatter dengan tinggi dasar 1.200. Nah, ini scatter itu adalah awan tertutup 3 sampai dengan 4 oktav terdapat awan. Kemudian diperkirakan di jam 6 UTC atau jam 1 siang, kemudian sampai jam 4 sore terjadi hujan. Terjadi hujan, hujan disertai dengan badai guntur ya. Oleh adanya awan-awan cumulonimbus di sini, awan CB, di mana jarak pandangnya menjadi 2.000 meter. Jadi informasi perakiraan cuaca juga diberikan namun dalam berbentuk sandi. Nah, ini adalah contoh ya eh, bagaimana pesawat ini pesawat yang di sini ya, saya mengambil dari website Flight Radar 24. Itu di sini contoh pesawat itu mencoba untuk menghindari awan ya. Harusnya kan lurus nih fotonya gini, tetapi mencoba untuk menghindari awan agar eh, apa namanya, para penumpang itu merasa nyaman ya, merasa nyaman karena kalau masuk ke dalam awan maka bisa terjadi turbulensi. Kemudian ini adalah contoh penerbangan dari Pontianak ke Jakarta. Ini contohnya ya. Ini saya ambil beberapa sampel misalnya. Nah, pada saat penerbangan dari Pontianak ke Jakarta itu di ketinggian berapa? Biasanya kan kalau pilot itu akan menginformasikan kita akan terbang di ketinggian jelajah misalnya 36.000 kaki atau 32.000 kaki. Nah, sebelum terbang, itu penerbang akan mencari informasi cuaca. Nah, informasi cuacanya seperti apa bentuknya? Nah, seperti ini. Ini adalah informasi perakiraan cuaca, kita sebut sebagai significant weather chart atau gambar cuaca signifikan. Misalnya ini ya, Bapak Ibu saya bisa melihat di sini adalah Pulau Kalimantan, di sini Pontianak, kemudian di sini adalah Jawa ya. Nah, berarti pilot akan melihat dari sini ke sini. Gimana nih? Oh, kalau ada keluar-keluar kayak gini, ini adalah lokasi akan diperkirakan terjadi awan. Awan-awan cumulonimbus, awan-awan konvektif. Berarti dari Pontianak ke Jakarta di sini akan bertemu dengan awan. Sehingga penerbang sudah melakukan persiapan seperti apa. Gitu. Kemudian kalau yang garis hitam ini adalah terdapat wilayah di mana anginnya lebih dari 140 knots ya. Kalau ada bendera satu ini 50, kemudian ada dua, berarti 50, ada 100. Ya. Itu terus kemudian penerbang atau pilot juga akan melihat kondisi angin sepanjang perjalanan. Misalnya contoh tadi dari Supadio ke Jakarta dari sini ya, ke sini. Nah, anginnya itu bertiup dari timur menuju barat. Ya. Nah, dari timur menuju barat sehingga tadi yang kita lihat di sini adalah harusnya pesawat itu dari sini mengambil garis lurus ke sini, tetapi pesawat harus agak sedikit geser ke timur. Kenapa? Anginnya dari timur, sehingga kalau akan kegeser ke barat. Masih
tidak jauh daripada garis yang semestinya. Kemudian eh, Direktorat Meteo Penerbangan juga sudah memiliki sistem di mana Bapak dan Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian bisa mengakses website ini. Jadi websitenya adalah Inasiam BMKG Go ID, di mana kita bisa melihat kondisi cuaca ya. Misalnya saat ini tadi saya ngambil di siang tadi ya, kondisi cuacanya jarak pandangnya di atas 8 kilo benar ya. Tadi siang, kemudian mungkin saja ada awan-awan di sekitar sini. Nah, kalau di tempat saya di sini ya cerah, ada beberapa awan. Nah, di sini teman-teman bisa mencoba membuka dan di sini terdapat banyak produk ya. Ada produk satelit, kemudian ada produk radar, ada SIGMET, SIGWX dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin melihat kondisi cuaca di tempat kita atau di tempat tujuan kita bisa melihat sehingga dengan informasi ini kita bisa tahu kondisi sepanjang perjalanan ataupun di tujuannya. Kemudian tadi sudah ada pengamatan, perakiraan, juga ada peringatan. Jadi peringatan ini diberikan lagi-lagi dalam bentuk sandi, ya. Jadi memang di dunia penerbangan ini penuh dengan sandi. Ini contoh adalah bentuk air dome warning, ya. Eh, Sandinya, terus selain itu juga ada SIGMET. Jadi apa aja sih yang diberikan peringatan? Ada peringatan awan CB, ada abu vulkanik, ada siklon tropis, juga ada peringatan wind shear ya, yang berpengaruh di bandara. Ini adalah salah satu contoh di mana dari awal bulan November ini kami disibukkan dengan aktivitas Gunung Lewotobi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian melihat di berita bagaimana rekan-rekan kita yang ada di Bali, kemudian Nusa Tenggara Timur, mereka sangat terdampak dengan adanya erupsi Gunung Lewotobi. Kita bisa melihat di berita di sini bahwa bandara ditutup, banyak wisatawan itu dievakuasi menggunakan jalur laut. Ya, di sini beberapa penerbangan di 5 hari yang lalu, penerbangan internasional dibatalkan, terus kemudian di cancel ya, dibatalkan untuk mengantisipasi pengaruh daripada bagaimana sih efek debu vulkanik terhadap penerbangan. Nah, ini adalah bahaya abu vulkanik terhadap penerbangan khususnya pesawat, yaitu kalau abu vulkanik ini masuk ke dalam mesin pesawat, maka abu vulkanik tersebut akan menempel di mesin pesawat sehingga akan mengganggu atau bisa menghentikan daripada kerja pesawat, terus kemudian bisa merusak badan pesawat dan merusak daripada kaca-kaca pesawat. Oleh karena itu, sehingga pesawat tersebut tidak bisa dikendalikan dan bisa berakibat fatal yaitu terjadinya kecelakaan. Jika terjadi aktivitas gunung api dan muncul debu vulkanik, maka BMKG melakukan namanya paper test atau menguji sampai sejauh mana debu vulkanik tersebut tiba atau apakah ada di bandara. Ini adalah contohnya dari paper test yang kita lakukan. Terus kemudian kita melakukan pengamatan tadi ya dalam bentuk sandimeter atau TAF yang ada variabel di sini VA atau volcanic ash. Jadi kita akan laporkan ada tercatat adanya vulkanik ash. Ya. Kemudian kita juga melakukan tabulasi atau mengumpulkan informasi bagaimana hasil dari paper test tersebut, apakah positif atau negatif, sehingga efek terhadap bandaranya tadi, ya. Bandaranya ditutup atau dibuka. Jadi di sini kita bisa melihat ternyata dari Bandara Ngurah Rai itu open terus, ya, tetapi di bandara yang lain itu adalah tertutup. Namun demikian terkait dengan safety penerbangan, airline itu eh, apa namanya meng-cancel penerbangannya agar aman daripada debu vulkanik. Ini adalah contoh atau gambaran daripada distribusi debu vulkanik yang kita gunakan dari sumber SIGMET ya. Ini adalah posisinya Lewotobi di sini. Titik merah ini adalah sebaran debu vulkaniknya. Kemudian di sini ada Gunung Ibu sama Gunung Dukono juga aktif saat ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat dari tanggal 7 sudah mulai aktif ya, sebarannya ke sini ya, bahkan sampai ke dekat Makassar, sampai dekat ke Kalimantan, bahkan sampai di
ke sekitar Jawa Timur. Nah, ini adalah sebaran dari debu vulkanik dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 18. Kemudian, setelah kita tahu tadi, kita ingin balik lagi. Bagaimana sih pengaruh daripada angin? Jadi variabel pertama yang kita amati dan kita perakirakan adalah angin. Apa sih pengaruh dari unsur angin terhadap penerbangan? Jadi yang pertama adalah adanya angin dari depan, ya. Jadi ada kita menggunakan beberapa istilah, ada headwind atau angin dari depan, kemudian ada tailwind atau angin dari belakang, kemudian ada namanya crosswind, angin dari samping. Itu berdampak kepada penerbangan khususnya pesawat. Di sini teman-teman bisa melihat bagaimana proses headwind ini membantu proses pengangkatan pesawat. Jadi pada saat prosesi take off itu dibutuhkan angin headwind, angin dari depan. Ya. Sebaliknya, pada saat di atas itu kita membutuhkan angin dari tailwind. Ya. Kalau pada saat mau take off, ya pada saat kita mau berangkat, pesawatnya mau terbang, itu kita menggunakan angin dari depan. Begitupun pada saat mau landing. Nah, ini kita bisa melihat dari gambar sebelah kanan bagaimana efek angin itu terhadap pesawat, ya. Nah, linear ini seidealnya pesawat maju ke depan, ya. Adanya angin di tailwind ini akan lebih memajukan pesawatnya, lebih cepat ke depan. Bagaimana dengan headwind akan lebih lambat ke belakang, ya. Kemudian adanya crosswind akan menggeser pesawat ke arah angin tersebut. Kemudian selain daripada untuk proses take off ke pendaratan dan cruising, nah pesawat juga ternyata memiliki keterbatasan di kondisi crosswind, ya. Jadi masing-masing pesawat ini memiliki batasannya, yang memiliki batasan eh, terkait dengan crosswind, sehingga biasanya pesawat tersebut meminta informasi cuaca dan melihat apakah kecepatan angin tersebut itu sesuai dengan pesawat eh, yang dikendarai oleh pilot tersebut, ya. Biasanya kalau yang di Bandara Supadio itu ada ATR 42, ATR 72, ya, untuk ke bandara-bandara kecil, ya. Kemudian juga ada kondisi awan. Ya, di sini bagaimana pengaruh awan terhadap penggunaan ruang udara, di mana menggunakan ketika menggunakan visual flight rule, ya. Di sini adalah pesawat tersebut jikalau terbang menggunakan visual flight rule itu harus melihat secara langsung kondisi yang ada di sekitarnya. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa pesawat itu harus menyusuri pantai, melihat kondisi ada laut dan adanya bangunan-bangunan yang ada di bawah. Nah, awan rendah juga ini berpengaruh pada fase landing, di mana pesawat harus, pilot harus bisa melihat jelas kondisi runway. Untuk jenis-jenis visual flight rule, pesawat itu harus jauh dari awan, baik dari samping, dari atas, ataupun dari bawah. Karena pesawat pada kondisi visual flight rule ini tidak memiliki instrumen di mana kita terbang lewat atau melewati dari awan. Selain itu, kondisi adanya awan-awan konvektif itu bisa menghasilkan es. Ya. Es ini dapat menghancurkan bagian dari pesawat. Di sini adalah contohnya, adanya es, hail yang besar itu bisa menghancurkan bagian depan dari pesawat. Di mana kita tahu bahwa di bagian depan pesawat ini ada radar, ya, ada alat navigasi radar di bagian depan sini. Kemudian tadi adanya awan rendah membuat jarak pandang itu mempengaruhi dan akan sulit melihat kondisi landasan, sehingga akan mengurangi kapasitas dari aerodrome. Aerodrome ini adalah bandara, sehingga biasanya pada saat visibility rendah itu eh, jarak antar pesawat akan dikurangi. Kalau misalnya di Bandara Supadio, biasanya kondisi visibility rendah selain daripada awan juga karena asap, ya. Misalnya karena asap sehingga pesawat bisa di-cancel ataupun menunggu kondisi asapnya berkurang sehingga pesawat bisa masuk. Kemudian kondisi cuaca juga ini berperan dalam adanya kejadian, ya, kejadian kecelakaan.
Kalau kita melihat dari NTSB, laporan NTSB ini adalah laporan kecelakaan dari KNKT-nya Amerika, bahwa ini fenomena-fenomena cuacanya ada angin, ada jarak pandang, ada turbulensi, dan seterusnya yang berpengaruh terhadap keselamatan khususnya kecelakaan pesawat, ya. Jadi yang warna hitam ini, di sini saya mengambil dari materi KNKT, di mana kondisi cuaca ini berperan di semua bagian dari kecelakaan, ya. Ada runway excursion, ini adalah pesawat keluar dari runway. Kemudian control flight into terrain, jadi pesawat itu menabrak gunung, ya. Kemudian pesawat tidak bisa dikontrol, kemudian kontak tidak normal terhadap runway. Jadi yang hitam ini adalah cuaca, ini sangat yang hadir atau berpengaruh terhadap kondisi pada saat terjadinya kecelakaan pesawat. Salah satunya yaitu ada di sini turbulensi penerbangan, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian naik pesawat, biasanya eh, apa namanya merasakan adanya turbulensi itu, kita tahu bahwa ada 4 jenis, ya. Ada turbulensi konvektif karena awan konvektif, kemudian kondisi pada saat cuaca cerah atau nggak ada awan, kemudian turbulensi karena gelombang gunung, biasanya karena gunung, ya. Kemudian ada wave vortex turbulence. Nah, biasanya ini disebabkan oleh pesawat-pesawat yang ada di depan kita, atau biasanya pesawat-pesawat besar. Di sini kita bisa melihat skematik daripada jenis-jenis turbulensi, ya. Di sini biasanya untuk mountain wave turbulence itu terlihat seperti gelombang, ya, gelombang-gelombang. Kemudian kalau untuk clear air turbulence itu tidak ada awan, kemudian disebabkan oleh adanya jet stream. Kemudian kalau konvektif itu adanya awan-awan konvektif. Kemudian ini adalah bagaimana pengaruhnya terhadap penerbangan, ya. Saya coba mencari dari tahun 61 sampai dengan di 2017, pesawat itu bisa crash, terus kemudian ada bisa merusak bagian pesawat, kemudian penumpang dan kru juga bisa luka, dan pesawat juga bisa dialihkan, dan seterusnya. Ini adalah gambaran dari bagaimana efek dari turbulensi penerbangan, ya. Ada bisa merusak dari bagian pesawat, ada apa mesinnya terlepas, kemudian ekornya bisa copot, ya. Saat itu adalah kondisi pada saat perang ini, ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana turbulensi ini merusak bagian interior. Ini adalah bagian interior, bagian dalam kabin dari pesawat. Ini saya coba bagaimana distribusi turbulensi, ya. Itu dibandingkan Indonesia dengan di wilayah subtropis seperti Jepang, Jepang memiliki intensitas turbulensi yang lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Kemudian ternyata frekuensi turbulensi itu masih kecil, ya, 5,5% jika dibandingkan dengan total laporan yang ada. Dan paling sering terjadi di fase descending, yaitu pada saat turun dan pada saat fase cruising. Kemudian ini sebarannya secara vertikal, eh, pada kebanyakan terjadi di 32 sampai dengan 38 ribu kaki, ya. Ini merupakan effect level pada saat fase penjelajahan. Jadi dari gambar sini kita harus terus waspada pada saat menggunakan pesawat itu, walaupun pada saat fase cruising itu kita terus harus menggunakan sabuk pengaman. Kemudian ini adalah waktu terjadinya. Kita tahu bahwa di bulan Juli ini adalah pada saat musim kemarau, ya, tapi tetap terjadi turbulensi, ya, di dua waktu. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa jenis-jenis turbulensi ada konvektif dan non-konvektif turbulence. Jadi memang di sini di masing-masing bulan, di bulan Desember itu terjadi turbulensi konvektif, dan di bulan Juli terjadi turbulensi non-konvektif. Ini adalah sebaran secara spasialnya, bahwa pada saat bulan Juli di sebelah kiri dengan bulan Desember itu sama-sama terjadi turbulensi, namun distribusinya itu lebih acak di bulan Desember, ya. Kita bisa melihat yang hitam dan yang putih ini adalah bagaimana jalur pesawat. Mereka ingin mencoba menghindari awan-awan konvektif yang ada, yang tumbuh di sekitar Laut Jawa atau di utara Pulau Jawa. Kemudian bagaimana sih tantangan dari meteorologi penerbangan? Adanya perubahan iklim, ya. Jadi kondisi penerbangan ini mereka sudah paham adanya perubahan iklim, sehingga mereka udah mulai menyiapkan atau persiapan terkait dengan dampak daripada
perubahan iklim, di mana akan terjadi peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim dan akan berdampak di bandara dan wilayah udara. Nah, apa aja fenomena cuaca ekstrimnya? Di sini ada jet stream, kemudian ada konvektif, ada turbulence, lapisan es dan kabut akan semakin meningkat dan intensitasnya juga akan semakin meningkat sehingga bisa berdampak kepada dunia penerbangan. Selain itu juga adanya bird strike ya. Jadi bird strike ini adalah perpindahan pola migrasi burung dari satu tempat ke tempat yang lain karena adanya perubahan iklim tersebut. Nah, bird strike ini ada burung kemudian ada pesawat maka akan berbahaya, bisa kesedot oleh mesin pesawat dan biasanya mesin pesawat akan terbakar sehingga bisa mengganggu proses penerbangan. Kemudian adanya juga perubahan-perubahan variabilitas iklim ya, termasuk adanya kabut, awan rendah, turbulensi, awan konvektif, dan suhu permukaan dan suhu udara atas. Jadi memang di sini adanya perubahan iklim juga tidak hanya di lapisan bawah, tetapi juga di lapisan atas khususnya untuk di penerbangan. Nah ini adalah bagaimana dampak dari skenario perubahan iklim. Apa aja sih yang bisa berpengaruh adanya hujan lebat sehingga bisa menyebabkan banjir di bandara, kemudian cuaca panas, ini akan mempengaruhi panjang landasan ya, yang harus ya misalnya panjangnya bisa digunakan untuk pesawat tertentu, maka semakin panas maka membutuhkan landasan yang lebih panjang. Kemudian akan meningkatkan adanya badai petir dan penurunan jarak pandang. Kemudian ada peningkatan frekuensi dan tingkat dari lokasi turbulensi, juga lintasan penerbangan dan optimasi penerbangan. Sehingga eh, skenario perubahan iklim ini menjadi kajian yang saat ini eh, banyak dilakukan. Bagaimana sih ke depannya efek dari perubahan iklim itu tidak hanya di permukaan saja, tetapi ada di lapisan atas khususnya terkait dengan eh, penerbangan. Ya. Jadi ini bisa menjadi topik atau dari kajian rekan-rekan sekalian untuk bagaimana meneliti kaitan perubahan iklim di bandara khususnya untuk fenomena cuaca ini. Kemudian ini adalah materi terkait bagaimana sih rekan-rekan sekalian bisa magang di BMKG ya. Saya yakin eh, ada perlu kerjasama antara BMKG dengan universitas, kemudian terdaftar sebagai mahasiswa aktif di universitas, kemudian ada surat keterangan magang dari kampus, dan memiliki pemahaman terkait dengan ilmu MKG. Untuk rekan-rekan di Untan, saya yakin sudah sering ya melakukan magang di BMKG di stasiun Meteorologi Supadio ataupun di Maritim ya, sehingga kerjasamanya sudah ada antara BMKG dengan universitas, terus kemudian ada surat keterangan magang, dan pelajarannya juga sudah belajar terkait dengan ilmu-ilmu MKG. Nah, bagaimana kerja di BMKG? Jadi BMKG ini adalah instansi pemerintah di mana statusnya adalah PNS atau pegawai negeri sipil. Sehingga kalau ingin bekerja di BMKG itu menggunakan alur yang sama untuk masuk menggunakan seleksi calon pegawai negeri sipil. Ini saya mengambil yang di tahun ini ya, tahun 2024, itu ada informasi umumnya, terus ada informasi kebutuhan khususnya, ya, ada kriteria, dan ada jabatan-jabatan yang dibutuhkan. Jadi saya coba mengambil eh, contohnya ya, karena kan saat ini adalah dari Prodi Geofisika. Di sini adalah pengamat meteorologi dan geofisika ahli pertama, jurusan S1 Geofisika, ada 12 orang, ada 12 kuota ya, yang nanti akan diproyeksikan kalau keterima akan bekerja di Deputi Bidang Geofisika di Pusat Gempa Bumi dan Tsunami. Nah, apa aja sih skill yang digunakan untuk bisa bekerja di BMKG khususnya di PGT atau Pusat Gempa Bumi dan Tsunami? Di sini rekan-rekan sekalian diharapkan ya memahami terkait teori dan konsep di ilmu gempa bumi, seismologi atau geologi. Terus kemudian teman-teman sekalian juga paham teori dan konsep terkait ilmu tsunami, terus bisa mengaplikasikan aplikasi pemetaan, misalnya GMT atau General Mapping Tools, kemudian atau bisa menggunakan ArcGIS atau QGIS dan lainnya. Terus ada aplikasi Python. Nah, dari sini itu biasanya kita juga melakukan edukasi, ya, edukasi dengan sehingga ke masyarakat itu menggunakan aplikasi desain berupa gambar dan video
kemudian bisa menggunakan public speaking dengan baik, dan poin plusnya adalah dapat menguasai penguasaan GPS geodetik dan drone. Nah, jadi diharapkan kalau misalnya nanti rekan-rekan sekalian ingin bekerja di BMKG dari jurusan geofisika ini, nah ini adalah skill-skill yang teman-teman sekalian diharapkan bisa menguasai sehingga bisa bekerja dengan baik di BMKG. Ya, mungkin demikian materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf ini waktunya 1 jam ya saya lihat dari awal. Mungkin gitu dari saya. Eh, Terima kasih. Saya silakan ke Mbak Brigita. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Pak Arif atas materi dan penyampaiannya sangat luar biasa. Banyak sekali insight yang kami dapatkan, Pak. Nah, terutama ada yang paling menarik, tips-tips gimana caranya bisa magang di MKG gitu ya, Pak. Nah, oke. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi Q&A nih, Pak. Mungkin untuk teman-teman yang di ruangan, yang ikut offline, ataupun teman-teman yang ikut online, apakah ada yang mau bertanya? Kalau yang online mau bertanya, mungkin silakan apa ya, raise hand atau di kolom komentar atau langsung hidupkan mikrofonnya, boleh? Atau teman-teman yang offline, mungkin Ya, silakan gimana nih? kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Hmm. Adakah yang ingin mau ditanyakan? Mungkin masih malu-malu nih, Pak. Masih kan mau nanya apa kira-kira gitu. Bingung Oh nanya ya. ya. Oh ya, ada nih Pak, satu orang ini Oh dari ya, boleh yang ikut silakan. offline. Oke, mungkin perkenalkan dulu Bang namanya. Ya, Oke. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Nama saya Samuel dari Geofisika 2022, Pak. ya silakan. Saya mau nanya, Pak, dua pertanyaan. Yang pertama tadi Bapak ada bilang di slide itu perakiraan level rendah ya, Pak ya. Ya, Itu maksudnya apa ya, Pak? Terus kedua, tadi saya belum nangkap sih cara pembacaan kode-kode itu tuh, Pak. Kode apa ya namanya tadi tuh? Ya, slide Sandi. dulu. Nah, kode sandi itu, Pak. Oh, Iya, terima kasih, Pak. oh ya, ya makasih banyak Mas Umar atas pertanyaannya ya. Jadi terkait dengan perakiraan level rendah. Jadi perakiraan level rendah ini adalah perakiraan cuaca yang diberikan dari ketinggian 0 meter sampai dengan ketinggian 10.000 kaki. Jadi kita kalau ke atas itu biasa menggunakan satuannya kaki, atau kalau flight level itu tetap 2 kaki ya. Nah, kebutuhannya untuk apa? Biasanya kebutuhannya untuk penerbangan-penerbangan yang ada di level rendah. Definisi level rendah adalah level yang di bawah 10.000 kaki. Misal, kalau di Kalimantan Barat terjadi kabut asap, biasanya apa? Biasanya ada helikopter yang mencoba untuk memadamkan kebakaran yang ada di tempat terjadi. Nah, helikopter itu membutuhkan informasi yang lebih spesifik di ketinggian rendah, ya, di level rendah. Nah, itu informasinya akan berbeda dengan informasi cuaca yang ada di level atas. Jadi kalau misalnya level level atas atau misalnya itu adalah penerbangan yang teman-teman sekalian yang gunakan, misalnya contoh dari Jakarta ke Pontianak. Nah, itu yang untuk level atas. Nah, sedangkan yang level rendah itu penerbangan yang biasanya menggunakan baling-baling. Jadi kalau ada, oh pesawatnya nih baling-baling nih, berarti udah image-nya itu level rendah biasanya. Itu. Jadi perakiraan cuaca level rendah adalah perakiraan cuaca di bawah ketinggian 10.000 kaki. Terus terkait dengan pembacaan kode ya, jadi sih ada metode penerbangan itu kode semua ya. Tadi mulai dari pengamatan, terus perakiraan, terus kemudian ada peringatan. Coba saya share lagi ya. Jadi ada bertanya, kenapa sih harus kode gitu ya? Kenapa nggak bahasa yang panjang aja sih? Gitu. Jadi di penerbangan ini memang kita butuhkan kode karena apa? Karena pada saat proses pengiriman itu teksnya terbatas gitu ya.
Sehingga dengan menggunakan kode itu akan lebih menghemat dari teks atau format yang diberikan. Kemudian informasi ini tuh hanya orang-orang tertentu yang bisa baca gitu. Ya, contoh ini ya. Misalnya contoh ini. Jadi semua produk kita berbentuk sandi, misalnya produk pengamatan. Ini WIOO ini adalah 4 sandi Bandara Supadio. 20 ini tanggal 20, jam 07 ini jam 2 siang, 07 UTC plus 7 ya. Kemudian bagaimana arah dan kecepatan anginnya. Jadi yang pertama adalah angin. Kalau ada KT ini ke knots ya. Arah dan kecepatan angin dalam satuan knot. Kemudian ini adalah jarak pandang. Kemudian ini adalah jumlah awan. Broken adalah 5 sampai 7. Jadi kita membagi langit itu menjadi 8 bagian. Jadi 5 sampai 7 bagian ada tertutup dengan awan dengan tinggi dasar 1200. Kemudian ada suhunya 31 derajat. Kemudian suhu titik embunnya di 26. Tekanannya di 1005. Nah, ini akan digunakan oleh penerbang untuk melihat, oh misalnya anginnya ini headwind atau tailwind sih. Misalnya 50 derajat. Ini headwind apa tailwind? Relatif terhadap runway-nya di Supadionya. Kemudian, oh jarak pandangnya, oh berarti ini bagus nih. Ada awan. Berarti kira-kira nanti saya harus bisa melihat runway ya di ketinggian sini. Kemudian suhunya sekian dan ini. Jadi penentuan altimeter atau tekanan ini adalah bagaimana pesawat itu bisa landing dengan baik. Kan biasanya rekan-rekan sekalian atau Bapak Ibu dosen pada saat proses landing itu pesawat seperti dibanting atau dihentakkan gitu ya. Nah, tekanan ini berperan di situ. Kalau misalnya eh, tidak men-setting dengan baik, maka seolah-olah seperti kita akan dijatuhkan. Jadi proses landingnya tidak kurang smooth atau kurang 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 halus gitu ya. Ya, ini untuk yang pengamatan. Kemudian yang untuk perakiraan juga hampir sama, sama variabelnya ada angin ya, ada jarak pandang, ada awan. Tidak ada suhu, ada kondisi cuaca. Gitu. Terus kemudian juga untuk peringatan juga sama ya. Ini misalnya aerodrome warning ya. Untuk di Bandara Soekarno-Hatta misalnya ada anginnya, ada kondisi cuacanya, ada jarak pandangnya. Juga ada SIGMET juga tadi ya. Nah ini jadi SIGMET di Gunung Lewatobi ya, posisinya di sini, kemudian diamati sekian, kemudian di sini adalah posisi-posisi daripada batas-batas sebaran debu vulkaniknya. Jadi memang proses penyandian tadi itu sudah diatur di dalam regulasi internasional. Jadi memang untuk di dunia meteorologi khususnya meteo penerbangan itu sebagian besar atau hampir semuanya berbentuk sandi informasinya. Nah, dari sini kita bisa membaca dan bisa menginterpretasikan sandi sehingga kita bisa memahami kondisi cuaca yang ada. Mungkin itu Mas Samuel dari jawaban dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh silakan ditanyakan kembali, Mas. Baik, Pak. Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Mohon maaf memang kalau sekali biasanya sandi ini membingungkan ya. Betul, Pak. Oke, nah terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah mungkin untuk teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan. Nah masih ada nih Pak untuk satu Oh orang ya, dan aduh, Insya Allah, makasih, offline makasih. juga. Ya, Oke, silakan untuk Kakak mungkin boleh perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Bella dari Prodi Geofisika Angkatan 2021. Di sini saya mau nanya, apakah pernah di-cancel jadwal penerbangan 1 hari full karena cuaca buruk dari hasil perakiraan cuaca yang ada? Dan jika ada, apakah ada solusi dari cuaca buruk itu sehingga penerbangan tetap dilakukan? Itu saja Pak. ya, terima kasih Mbak Bella ya. Tadi pertanyaannya apakah ada penerbangan yang di-cancel 1 hari full karena cuaca buruk? Kemudian solusinya seperti apa? Ya, eh, kalau berdasarkan pengalaman saya, jadi pada saat dulu saya bertugas di Stasiun Meteorologi Hasanuddin, saat itu saya baik sebagai pengamat maupun perakirawan cuaca ya,
Itu kalau satu hari full tidak. Biasanya di Indonesia ini fenomena cuaca itu yang dihindarin kalau udah hujan lebat, terus jarak pandangnya berkurang. Nah, itu biasanya pesawat tidak mau landing, nggak mau masuk. Eh, eh, jadi tidak satu hari full kalau di Makassar. Nah, bisa saja berbeda dengan yang ada di Supadio ya. Misalnya karena asap itu biasanya akan lama ya, sehingga bisa di cancel sesuai dengan kondisi cuacanya. Nah, solusinya gimana? Nah, ini kalau solusinya untuk penerbangan sendiri, kondisi cuaca ini merupakan faktor utama terkait dengan keselamatan. Sehingga tidak ada nilai tawar kalau kondisi cuaca tidak mendukung. Misalnya contoh adanya awan cumulonimbus di sepanjang perjalanan itu sudah ada aturan bahwa tidak boleh masuk pesawat, harus dihindari. Karena selain dari keselamatan juga kan kenyamanan penumpang. Nah, kondisi cuaca juga, misalnya kondisi cuaca buruk, misalnya karena ada asap di Bandara Supadio. Kalau memang asapnya itu tidak bisa berkurang sehingga visibility jarak pandang tetap segitu, apa dampaknya? Pesawat masuk nih. Kalau nggak salah pernah dari Jakarta masuk ke Supadio, Bandara Supadio nggak bisa pilot nggak bisa melihat runway. Kita bayangin di atas, kita nggak bisa lihat di bawah, kita mau landing di mana, jangan-jangan masuknya di sawah gitu kan, itu malah berbahaya ya. Nah, udah coba ngeliat, ternyata nggak bisa, akhirnya balik ke Jakarta. Nah, gimana perasaan kita penumpang udah mau nyampe Supadio, udah nyampe ini, balik ke Jakarta lagi gitu kan ya. Nah, mendingan kan nggak terbang tuh ya. Nah, itu berarti mereka harus buang fuelnya, harus membayar lagi biaya mengganti menunggu penumpang gitu. Sehingga kalau kondisi cuacanya buruk atau diperkirakan nggak bisa, mereka cancel penerbangannya. Biasanya akan dikembalikan gitu ya. Nah, kalau biasanya kalau yang kemarin yang di gunung ya, yang di Lewotobi juga, eh, kalau memang ada informasi tersebut biasa akan di cancel. Ya, terkait dengan gunung saya juga pernah di gunung yang ada di Ternate waktu itu, pesawat dari Jakarta menuju Ternate, gunung di Ternate meletus ya, pesawat nggak sampai ke Ternate, berhenti di Makassar. Jadi semua penumpang diturunkan di Makassar menunggu kondisi Bandara Ternate aman baru masuk ke sana. Jadi memang faktor cuaca untuk penerbangan ini tidak bisa ditawar ya. Jadi solusinya adalah cancel penerbangannya. Mungkin dengan berat hati seperti itu jawabannya. Mungkin demikian Mbak Bella. Mohon maaf kalau ada ini. Kalau mau ditanyakan lagi silakan. Baik, Pak. Nah, oke Pak, mungkin kita masih punya satu pertanyaan lagi Pak, dari teman kita yang dari dalam ruangan juga. Mungkin Ya, sini ya, oke. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu untuk Nadianya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Waalaikumsalam. Nadia Riana dari Geofisika Angkatan 2023. Jadi, Maaf pertanyaan Mbak, saya dari Mbak tadi siapa Mbak tadi? terkait gimana kok misalnya terjadi perubahan cuaca secara signifikan dan ternyata itu kan tentu saja memerlukan koordinasi antara pihak BMKG dan juga maskapainya, Pak. Nah, gimana kok ternyata perubahan cuaca tersebut juga mengganggu sistem komunikasi kayak interferensi elektromagnetik yang juga bakalan berdampak dengan perangkat komunikasi yang berbasis elektronik gitu kan Pak, baik akibat dari petir tadi atau mungkin sebagai abu vulkanik tadi kan ada bahas tentang abu vulkanik yang dilepaskan gitu kan bisa memantulkan gelombang radio. Nah, gimana itu akan menimbulkan hambatan pada komunikasi. Nah, kalau misalnya terjadi miskomunikasi antara pihak BMKG dan juga maskapai itu apakah ada solusi gitu Pak? Terus satu lagi, kalau semisalnya tuh ada beberapa bandara di Indonesia yang memiliki topografi dan kondisi geologi yang ekstrim itu apakah ada prediksi cuaca khusus atau gimana gitu terkait bandara dengan tingkat topologi atau kondisi geologi yang ekstrim kayak di Papua atau Nusa Tenggara. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Bingung aku yang mana. Iya, terima kasih Mbak. Tadi mohon maaf Mbak siapa namanya? Tadi dengan Mbak siapa?
Oke, mungkin sekian Pak pertanyaan dari teman kita Nadia. Mungkin kepada Bapak dipersilakan untuk menjawabnya. Oh iya, makasih Mbak. Tadi mohon maaf tadi namanya Mbak siapa ya? Kurang jelas ya dengernya. Nadia, Pak. Oh Mbak Nadia. Eh, Oke. Pak, mungkin ini kami ada kendala sound system. Sound systemnya sepertinya kehabisan baterai, Pak. Mungkin oke, sebentar Iya, ya, Pak, sebentar. sip. Yang dicolok ini bukan sound system, itu kamera kan. Harus USB kah? Iya. Oh, kameranya lah dicabut. Bisa. Oh, maju kan ya, soundnya maju kah? Tapi kena kamera ya. Itu terminal. Ini terminal ya. Ini udah cabut ya. Ah, cepet ya. Coba ya. Sangat. Iya, Pak. Ya, sebentar. Oh, ini bawah. Oke. Sampai nggak? Kayaknya nggak sampai lah masih. Aku ya. Mm-mm. Ada yang lebih panjang. Itu. Matikan ya lo kameranya. Pak, mungkin sambil menunggu boleh satu pertanyaan, Pak. Bagaimana sambil menunggu? Boleh Sudah, satu sudah. pertanyaan. Oh iya Bu, silakan Bu, boleh Bu. Silakan, silakan Bu. Saya penasaran gitu, selama karir Bapak di BMKG bidang meteorologi, itu ada berapa kasus, misalkan kecelakaan pesawat, apakah termasuk sampai apa ya, melacak di mana kira-kira pesawat itu jatuh gitu, memprediksi begitu. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, makasih Bu Irfana Diah ya. Ya Bu, terkait dengan pada saat saya bertugas terus terjadi kasus kecelakaan pesawat ya. Jadi kasus kecelakaan pesawat ini kalau berdasarkan laporan dari KNKT itu Bu dibagi menjadi dua jenis, yaitu tiga jenis insiden, serius insiden sama kecelakaan. Jadi kita lihat daripada bagaimana sih dampaknya terhadap apakah apakah ada korban jiwa, kemudian seberapa banyak eh, dan apakah bisa pesawatnya hancur atau bisa semua penumpangnya bisa eh, hilang atau meninggal ya Bu ya. Nah, kalau mulai dari yang paling kecil Bu, waktu itu saya bertugas itu ban pesawat pecah, itu misalnya pesawat sudah landing di bandara, kemudian bannya pecah, itu menjadi sebuah insiden. Kenapa sih ban pesawat bisa pecah? Kita akan berpikir, oh ban itu berarti ada kaitan dengan suhu. Jadi bisa saja panas, kemudian membuat ban itu pecah. Nah, tetapi di satu sisi kita juga melihat, oh ternyata ban ini seperti apa? Apakah kualitas bannya bagus apa tidak? Nah, itu biasanya pada saat ada kasus-kasus seperti itu akan dilakukan investigasi dari tim KNKT, kemudian dari airline, dari bandara akan hadir untuk mencari informasi cuaca saat itu. Kita melihat seperti apa kondisi cuacanya. Apakah memang mendukung, apa ada faktor non cuaca gitu. Kan biasanya kita melihat, oh ini karena cuaca nih, karena cuaca ternyata bukan faktor cuaca. Misalnya pada saat ban pecah ternyata bukan karena cuaca, tetapi kualitas bannya kurang bagus. Ya biasa kan ya namanya cari yang ini bisa gitu ya. Nah jadi bannya. Nah kemudian kalau yang misalnya ada serious incident ya, itu biasanya pesawat ada apa namanya pesawat itu
selamat, tetapi ada kondisi cuaca yang dia harus balik. Dia harus balik. Misalnya kena kondisi, misalnya apa ya? Misalnya ada burung masuk atau misalnya ada sesuatu hal mesinnya kurang baik, itu dia harus baik balik. Nah, kalau pada saat kondisi cuaca yang benar-benar kurang bagus itu, misalnya pada saat kondisi pesawat Batavia waktu itu yang masuk ke kondisi cuaca buruk dan hilang, atau pada saat waktu itu Air Asia, Air Asia ya, dari Surabaya ke Singapura itu memang masuk ke dalam awan dan semua image-nya adalah karena adanya kondisi cuaca buruk atau awan cumulonimbus. Tapi di sini KNKT itu eh, tidak bisa melihat hanya salah satu faktor karena kecelakaan itu disebabkan oleh faktor yang kompleks, Bu. Tidak hanya cuaca, ada orang, ada prosedur, ada pesawatnya. Jadi keempat faktor ini harus dicek sedemikian rupa sehingga eh, nantinya bukan kita cari kambing hitam, oh karena kayak gini bukan, tetapi bagaimana prosedur itu kita buat lebih aman, mengantisipasi kondisi apapun agar selamat. Ya. Jadi pertanyaannya bagaimana pada saat kasus itu BMKG mengecek apa enggak? BMKG ini memberikan informasi cuaca sedetail mungkin dan kira-kira menjadi pertimbangan apakah ada faktor cuaca yang mempengaruhi, apakah hanya tunggal cuaca atau ada faktor-faktor yang lainnya, Bu, kayak mau orang, kemudian eh, mesinnya atau prosedurnya. Nah, jadi itu semua dianalisis dengan baik ya, Bu ya. Jadi BMKG selalu memberikan informasi cuaca, namun proses pelacakannya biasanya menggunakan ada namanya kalau sekarang udah dilengkapi dengan ADS-B atau ada menggunakan black box ya, kotak hitam biasanya, Bu. Atau kontak terakhir. Pesawat pada saat terbang itu selalu kontak dengan ATC. Di mana posisinya? ATC punya radar yang mengecek ya, mengecek di mana pesawat dan kalau pesawat tersebut hilang, tiba-tiba hilang, nah itu akan langsung membuat laporan, akan langsung mengkontak misalnya SAR untuk siap-siap mencari di daerah last contact terakhir itu di mana. Gitu, Bu. Jadi BMKG selalu informasi cuaca tetap selalu diberikan dan kita siap memberikan informasi cuaca jikalau diminta kondisi terjadi kecelakaan. Begitu Bu Irfan Nadia. Semoga bisa terjawab. Terima kasih ya Bu. Oke. Oke, nah baiklah, mungkin kita boleh beralih ke pertanyaan sebelumnya, Pak. Pertanyaannya Nadia, apakah bisa langsung dijawab, Pak? Ya, tadi pertanyaan dari Mbak Nadia ya. Ada dua tadi terkait dengan perubahan cuaca signifikan sehingga di mana kalau terjadi cuaca signifikan tuh kita harus berkoordinasi antara BMKG dengan airline atau dengan airnav dan ini dapat mengganggu elektromagnetik ya. Elektromagnetik gelombang radio ya tadi ya. Nah, itu seperti apa? Jadi kondisi cuaca ini kalau cuaca yang secara umumnya itu tidak sampai mengganggu gelombang elektromagnetik. Tetapi ada namanya kita sebut sebagai space weather. Jadi kondisi cuaca di luar angkasa itu biasanya disebabkan oleh adanya badai-badai di matahari. Biasanya matahari ya, matahari. Terus kemudian itu bisa mengganggu uh, proses komunikasi komunikasi tidak ada komunikasi tetapi navigasi juga mengganggu gitu. Nah, sehingga di sini memang saat ini perlu dilakukan mitigasi seperti apa. Sampai saat ini sih kami belum memiliki pengalaman kalau terjadi gangguan elektromagnetik. Tetapi di pesawat itu biasanya kalau terjadi gangguan elektromagnetik atau bahkan gangguan navigasi udara itu pesawat harus turun. Yang biasa kalau kita terbang di atas itu kita lihat apa? Biru langit sama biru laut, semuanya biru. Nggak ada lihat yang lain kan biru semua. Jadi biasanya pilot itu harus menjaga kesehatannya jangan sampai pada saat dua-duanya biru terjadi disorientasi. Bingung ini yang mana yang langit, yang mana yang laut, bingung kan? Sama-sama biru. Nah, kalau terjadi gangguan mereka harus turun sampai level yang rendah tadi sehingga bisa melihat permukaan. Oh, saya saat ini ada di atas permukaan laut. Ada di laut atau ada di darat. Melihat ada foto-foto topografi atau rumah atau bangunan sehingga di sana baru melakukan kontak ke petugas navigasi. Nah, di pesawat sendiri disediakan banyak channel. Misalnya channel satu ada gangguan ke channel 2 ke yang berikutnya. Dan kalau biasanya kalau sudah ada di bawah itu
eh, koneksi HP itu bisa digunakan kalau darurat ya, sehingga bisa membantu. Atau juga pesawat dengan airline itu punya komunikasi via satelit. Nah, via satelit ini jadi seperti kayak kita WA. Jadi misalnya kalau kita nih WA, nah di pesawat juga ada menggunakan komputer, itu seolah-olah seperti WA, mengirimkan pesan teks kepada airline yang ada, atau operator atau airline yang ada di bawah. Misalnya dia butuh sesuatu, dia kirimkan pesan teks dan akan dibalas gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan jika di bandara memiliki kondisi topografi yang ekstrim, ya seperti di Papua, seperti apa pengamatan cuacanya? Oh, jadi pengamatan cuaca ini itu memiliki format yang sama. Mau apapun kondisi cuacanya, kondisi topografinya, kita melakukan pengamatan kondisi yang sama. Bedanya apa? Kita melakukan ada namanya tadi pengamatan spesial. Kalau terjadi kondisi-kondisi spesifik yang sesuai dengan persyaratan kira-kira apa namanya masuk, maka kita selalu memberikan informasi pengamatan secara spesial. Jadi misalnya awan tiba-tiba penuh, atau hujan atau turun, kita langsung membuatkan pengamatan spesial sehingga pesawat tidak bisa masuk ke bandara tersebut, sehingga apa pesawat bisa selamat. Kalau dipaksakan masuk, bisa aja dia nggak bisa lihat runway, atau tiba-tiba ternyata dia menabrak gunung dan lain-lain sebagainya. Mungkin demikian jawaban dari pertanyaan dari Mbak Nadia. Mbak, mungkin kalau ada yang ingin disampaikan. Oke, aman Pak katanya. Sudah Ya, sangat makasih. menjawab. Oke. Nah, mungkin untuk sesi pertanyaan sepertinya bisa kita cukupkan untuk teman-teman aman. Ya, udah nggak ada ya. Nah, jadi Pak, jadi untuk sesi terakhir ini sebenarnya cukup spesial karena kami menyiapkan beberapa door prize. Nah, mungkin dari Bapak bisa memberikan dua pertanyaan kepada teman-teman di offline ataupun teman-teman yang di online. Dua pertanyaan, dan bagi yang bisa menjawab dan jawabannya benar akan dapat sesuatu gitu, Pak. Nah, mungkin dari Bapak boleh Pak untuk dua pertanyaannya? Boleh. Dua pertanyaan ya? Ya, dua pertanyaan saja, Pak. Oke. Satu, satu. Oh ya, pertanyaan pertama dulu berarti, Pak. Saya siapkan ya. Oke, pertanyaan pertama ini udah siap. Eh, Tadi dari paparan saya terdapat 3 jenis informasi meteorologi penerbangan. Nah, sebutkan ketiga jenis informasi meteorologi penerbangan tersebut. Oke. Mungkin teman-teman yang mengikuti secara online juga boleh. Kalau mau jawab, boleh langsung open microphone atau tulis di kolom komentar, boleh. Gimana untuk teman-teman yang hadir di ruangan? Oke. Mereka masih diskusi, Pak. Oh ya, silakan. Masih diskusi, Pak. Mungkin agak susah, Pak, pertanyaannya. Oh, agak susah ya. Sorry, Gimana sorry. nih, teman-teman? Mungkin kalau kan ini ada tiga, Pak. Kalau ada yang bisa nyebutin salah dua atau salah satunya gimana nih, Pak? Boleh, boleh. Ah, boleh nih. Gimana? Mungkin yang ingat salah satunya tadi itu dibuka waktu pertanyaan Samuel, ya kan, Pak? Itu adanya. Slide-nya dibuka tadi waktu pertanyaan Samuel. Nah, ini ada Stika, Pak, di kolom komentar. eh dia menjawab, ada pertama, Pak, yang jawab, si Samuel. Sigmet. Nah, mungkin masih ingat dianya. Gimana, Pak, untuk jawaban Samuel di kolom komentar? Ya, jawaban dari Mas Samuel tadi kan pertanyaannya adalah jenis-jenis informasi meteo penerbangan ya. Nah, jadi ini adalah bagian daripada peringatan atau SIGMET ya. Oke, salah satu bagiannya betul untuk Mas Samuel. Oke, tangan
Oke, jadi untuk pertanyaan atau hadiah pertanyaan pertama dimenangkan oleh Bang Samuel nih. Oke, nah mungkin untuk pertanyaan kedua, Pak, dipersilakan kepada Bapak. Ya, pertanyaan kedua. eh, Ya, tadi kan ada pertanyaan tadi terkait dengan pertanyaan tadi dari Mas Samuel ya, terkait dengan kode-kode atau sandi-sandi. Nah, mungkin sebutkan minimal dua kondisi cuaca apa saja yang ada di dalam kode-kode itu. Oke, nah, mungkin bisa saya ulangi. Sebutkan dua kondisi cuaca apa saja yang ada di dalam kode-kode tersebut. Mungkin untuk teman-teman yang dari Zoom juga boleh langsung ketik. Astika, kalau mau coba lagi, boleh banget. Tadi nggak nanya. Pak, kalau Samuel mau jawab gimana nih, Pak? Astaga. Giliran ya, Bang Sam. Gimana nih? Apa, Pak? Dua kondisi cuaca. Mungkin boleh dikasih clue-nya, Pak. Kayaknya teman-teman nih kebingungan, Pak. Oh Untuk ya, mohon maaf. jawabannya. Ya, jadi tadi kan ada sandi metar, ada sandi taf. Nah, itu kan ada arti-artinya tuh. Apa yang pertama, apa yang kedua. Ya, ini ada di chat ya, Mbak Ibu Irfana Diah ya. Nah, ada juga nih yang jawab, Pak. Ada dari Bu Irfana dan dari Bang Randy nih yang jawab. Ya, jadi Ya. ya betul ya, jawaban dari Bu Irfana betul, ada suhu, ada kecepatan angin. Ya betul. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi untuk hadiah kedua dimenangkan oleh Ibu Irfana. Oke. Kalau jawabannya Bang Randy gimana nih, Pak? Ada jawaban not sama RA itu ada rain. Sama-sama. Ya, Gimana? jadi kalau knot ini kan satuan daripada angin ya. Kalau rain ini kondisi cuaca. Jadi di sini yang benar sih RA atau rain kondisi cuaca. Kalau knotnya ini bagian dari angin, tapi yang saya minta adalah tadi variabelnya ya atau kondisi cuacanya adalah suhu dan kecepatan angin. Ya. Nah, dan untuk hadiahnya untuk hadiahnya. Oke, mari kita tepuk tangan untuk Bang Randy lagi. Oke, terima kasih kepada Ibu Irfana juga. Terima kasih dong Ren sama Bu Ibu. Oke, Lagi Kak. Cukup lah. Cukup lah. oke, mungkin sekian untuk sesi Q&A. Mungkin kepada Pak Muhammad Arif ada yang ingin disampaikan untuk closing statement pada kuliah umum pada hari ini. Ya, jadi closing statement dari saya kalimatnya adalah eh, meteorologi dalam bidang penerbangan ini eh, sangat berperan terhadap keselamatan penerbangan. Kemudian terkait dengan riset-riset terkait dengan meteorologi penerbangan sangat kami harapkan dari rekan-rekan dari Prodi Geofisika Universitas Tanjung Pura. Ya silakan nanti bagi rekan-rekan kalau setelah magang ingin riset terkait dengan meteorologi penerbangan itu kami sangat welcome. Ya. Mungkin demikian Mbak Bri. Oke, nah mungkin bisa tepuk tangan lagi. Oke, nah Pak, mungkin untuk sebelum menutup sesi kuliah umum pada hari ini, mungkin kita boleh sesi dokumentasi dulu. Jadi bakal mengambil screenshot ya dari Zoom kita pada hari ini. Oke, mungkin bisa saya pandu. Minta nyalakan kamera dulu. Mungkin, oh ya, mungkin untuk Bapak Ibu dosen, bisa ada Pak Joko, ada Pak Yoga juga, teman-teman yang hidup ya. Tidak langsung hidupkan kameranya. Nah, itu. Ada Pak Zakian juga. Oke. Oke, nih. Mungkin bisa. Nah, baru kelihatan ya muka-muka kan. Wah, rame. Mungkin bisa saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Oke. Oke. 4,
Oke, mungkin sekali lagi. Sekali lagi gini, 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 gini. Oh, Nah, gimana nih? gini, Nah, gini, gaya gini. penerbangan. Oke, Tetap, ya. oke. Kita yang menanjak nak ya. Nah, Udah belum hitungannya? Coba oke, seru. Nah. oke. 1, 2, 3. Oh, oke. Nah, mungkin demikian Pak. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Muhammad Arif yang telah mengisi materi untuk tema 3 Kuliah Umum Prodi Geofisika pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kami juga mendapatkan banyak wawasan dan insight pada hari ini. Mungkin sekian untuk sesi pada hari ini. Saya tutup dan selamat sore dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Selamat sore. Ya. Selamat sore, Sore. terima kasih Bapak Ibu sekalian dan Bapak kita serta rekan-rekan sekalian. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Saya izin leave. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya. Oke Pak. Terima kasih Pak Arif. Itu. Apa nih, Tiffany? Stop recording nggak, Bro? Oh udah, iya, stop.